Buya, selama ini saya ada keluhan tentang masalah haid. Haid saya itu sudah bertahun-tahun, lebih dari 15 hari, Buya. Beberapa tahun yang lalu. Tepatnya berapa hari ya? Misalnya gini, Buya, 5 hari darah haid, Anda, 2 hari Anda bersih, Anda setelah bilang, itu flight. Anda jangan bilang darah haid dulu, keluar darah dulu, belum tentu haid itu. Iya, keluar darahnya 5 hari, Buya. 2 harinya bersih, setelah itu flagnya bisa sampai 2 minggu. Setelah bersih 2 hari? Iya, bisa sampai 10 hari, 2 mingguan flagnya, flag coklatnya. Nah, yang saya tanyakan, Buya, bagaimana hukum sholatnya? Karena saya terbiasa memakai yang darah muhadasa itu 15 hari untuk melakukan sholat. Anda biasa haid berapa hari? Yang keluar darah ya? Dulunya, Anda biasa haid berapa hari? Saya sudah bertahun-tahun ini, Ustadz. Rata-rata 5 hari keluar darah, 2 hari bersih, begitu? Iya, betul. Setelah itu hanya flek saja kan, bukan warna darah? Fleknya, iya, bercampur warna darah sedikit, tapi tidak monoton. Darah sedikit atau? Iya. Ada darah, jadi ada darahnya, bukan sekedar warna keruh. Keruh, Ustadz. Keruh, bukan darah, bukan warna darah. Iya, bukan. Baik, selesai. Baik. Kami beri jawaban bagi dua model, oke? Iya. Kalau memang itu adalah hanya sekedar keruh, namanya kudroh. Atau kekuning-kuningan namanya sufroh. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, as-sufratu wal kudrotu, kekeruh-keruhan dan kekuning-kuningan di hari haid disebut sebagai haid. Berarti mulai tanggal 5, 6, 7, 8 sampai 15 itu dianggap sebagai haid. Karena masih di dalam masa haid. Cuman di sana ada mazhab lain selain dari mazhab Syafi'i. Selain dari mazhab Syafi'i mengatakan as-sufrah wal kudrah bukan tergolong haid. Jadi ada peluang bagi Anda untuk tidak usah mikir bahwasanya itu adalah darah haid. Cukup haid yang Anda anggap adalah 5 hari. Karena khususnya misalnya, kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga, sufrah kudroh itu akan dianggap haid kalau di hari haid. Contoh, Anda biasa haid 8 hari. Atau 7 hari deh, umumnya wanita haid. Anda biasa haid 7 hari. Ternyata setelah itu Anda keluar darah haid 5 hari. 2 harinya ada kekeruh-keruhan, maka keruh-keruh ini dianggap haid karena Anda menemukan keruh di hari kebiasaan haid. Tapi keruh di luar hari kebiasaan haid dalam mazhab kita pun juga ada boleh memilih. Selagi di luar kebiasaan Anda, maka Anda boleh mengatakan itu bukan daripada haid. Karena itu bukan warna darah yang sungguhnya, tapi hanya al-khusufratu wal kudrodu, kekuning-kuningan dengan kekeruh-keruhan. Baik, ini jika memang itu adalah bukan darah, tidak ada warna darah yang sungguhnya. Memang sufrah kudroh dalam mazhab Syafi'i dianggap warna darah. Warna darah itu ada warna hitam pekat, merah kehitam-hitaman, baru merah. Ya, merah ringan, kemudian setelah itu ada kuning, keruh, sufrah, kuning, sufruh. Bahkan ada nanti warna hijau, sebagian mata. Sampai warna hijau, saya tidak tahu darah warna hijau. Baik, itu adalah warna darah. Jadi, jika memang menurut Anda darah itu hanya sekedar kekeruh-keruhan, cukuplah Anda tidak usah memikirkan itu sebagai darah haid. Jadi cukup haid Anda adalah 5 hari saja. Berbeda jika tadi Anda bilang ada merahnya misalnya, berarti ada warna darahnya, cuman berarti tidak kuat, tapi warna darah. Selagi demikian, maka kalau nanti darah itu melewati daripada 15 hari, ini kalau darahnya ada merahnya, ini yang kedua. Opsi yang pertama mungkin sudah selesai, Anda bisa ambil. Cuman kami khawatir ada yang mendengar ini punya problem, bukan sekedar keruh, tapi memang ada merahnya. Dan darah itu ternyata berlangsung sampai tanggal 15 dan kelewat. Maka, ini pembahasan baru lagi. Setiap darah wanita yang melewati hari ke-15 masuk ke-16 dan bersambung, maka ini punya hukum, cara menghukuminya berbeda. Bukan 15 hari dianggap haid selebihnya istihadah, bukan.
Jadi ada dua cara yang demikian itu. Tolong Anda bayangkan jika kalau Anda tidak punya masalah, Anda tidak usah bayangin, nggak perlu. Bagi yang punya masalah, bahwasanya darahnya bandel, hari ke-15 tidak mau berhenti, tapi terus keluar. Maka ketahuilah, ini Anda dalam istilah fikih Bu ya, fikih kami kita sebut dengan istihadah kubro. Biarpun dalam pembahasan fikih nggak ada. Istihadah kita bagi dua, istihadah ringan, sughra dan sama istihadah kubro. Ada bukunya ini. Tadi ada, hendaknya mempunyai buku ini. Warnanya pink. Karena yakin yang haid hanya perempuan saja. Baik. Nah, di antara 15 hari berarti kalau sudah 15 melewati, nah maka dia terkena istihadah kubro. Di situ ada dua cara. Cara yang pertama cara pelik dan cara bikin pusing. Tapi benar ulama kayak menyebutkan. Jadi harus membedakan darah lemah, darah kuat, mana yang hitam pekat, mana yang tidak dan seterusnya. Tapi itu menyulitkan. Akan tapi kami beri pendapat di sini juga pendapat ulama cara yang kedua, cara yang gampang, yaitu pertama dari 15 hari dan setelahnya. Setelahnya oke lah, tidak akan haid, bukan haid. 15 hari yang dilewati, maka yang dianggap darah haidnya adalah jika dia punya kebiasaan, maka kami tanya kebiasaannya tadi. Kalau punya kebiasaan, diambil kebiasaannya saja. Selebihnya dianggap suci. Tapi kalau dia tidak tahu kebiasaannya, aduh tidak ingat Buya, ini sudah 3 tahun, bertahun-tahun, saya tidak ingat sama sekali. Jika Anda tidak ingat kebiasaan Anda ikut saja kebiasaan kebanyakan orang. Maka dari 15 hari yang ada darahnya tadi, maka Anda ambil 7 hari atau 6 hari sebagai darah haid, selebihnya Anda adalah suci. Karena kisahnya sudah berlalu, Anda mengkodoknya, selesai. Seperti itu. Detailnya, ini ada kitab, ini ada 2. Ini kebetulan ada yang bertanya ini. Ada kitab, ada 2 yang tebal ini, kita kumpul di cara yang berat dan cara yang gampang. Kayaknya orang nggak mau deh cara yang susah. Mau ibadah kok pakai susah. Cuman kita hadirkan di sini. Cara ringannya ini bisa belajar hanya 20 menit. Kitabnya kecil. Kalau ada yang siap, nanti kita kursus. Kita bisa memberikan Zoom kursus, tapi syaratnya tidak kurang dari 1.000 peserta. Dan itu biasa, 1.000 mah kecil. Anda bisa ini kursus cerdas memahami darah wanita. Itu saja Ibu yang solehah. Adapun untuk Anda, karena Anda yakini bahasanya setelah hari ke-7 kan 5 hari keluar darah, 2 hari bersih, selebihnya hanya sekedar keruh-keruhan, maka Anda tidak usah mikiri keruh itu sebagai darah, anggap itu adalah sudah suci, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.